Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ting! Pesan masuk di ponsel Ibrah. Ia mengambil ponselnya dari sisi kanan pintu mobil dan sambil sesekali menatap lurus ke depan, membaca pesan dari si calon istri. Lelaki itu tertawa kecil saat membaca pesan itu. Pertanyaan konyol apa itu? Ibrah, pesan dari siapa itu? Kamu fokus nyetir dulu. Tadi papa mau ngajak supir, kamu malah mau nyetir sendiri. Sekarang fokus dulu, letakkan kembali HP-mu. Titah sang papa yang kini duduk tepat di sebelahnya. Iya, Pak, jawabnya. Kini mereka sedang dalam perjalanan menuju villa pribadi mereka karena sudah berjanji dengan Pak Surya dan putrinya Aurel untuk bertemu di sana. Ibra dan Pak Cipta sudah tiba di tempat tujuan mereka. Sampai di sana, mereka sudah disambut oleh dua orang pelayan yang merupakan sepasang suami istri yang diberi kepercayaan oleh Pak Cipta untuk mengurus vilanya. Silahkan Pak dan Den Ibrah, sambut mereka, dan beberapa jenis masakan sudah tersaji di meja makan. Sebentar lagi memasuki jam makan siang. Tak lama kemudian tamu yang ditunggu-tunggu oleh Pak Ibrah pun datang. Selamat datang Pak Surya, sambut Pak Cipta. Silakan masuk nak, lanjutnya pada seorang gadis cantik yang berdiri di belakang Pak Surya yang tidak lain adalah Aurel. Sementara Ibra masih berada di ruang makan, ia mengambil ponsel yang berada di sakunya, hendak membalas pesan dari Inayah yang ia anggap konyol itu. Ibra, sini, Om Surya dan Aurel sudah sampai, panggil sang papa. Lagi-lagi ia gagal untuk membalas pesan itu. Ibra menyalami kedua tamu mereka saat berjabat tangan dengan Aurel. Tak bisa dipungkiri, setiap lelaki yang melihatnya pasti mengatakannya cantik. Begitu juga dengan Ibra. Namun walau Aurel cantik, di mata Ibra ia sama sekali tidak tertarik karena di dalam bayang-bayangnya hanya ada sekretarisnya yang lugu, polos, dan menggemaskan itu. Setelah berbincang kecil, Pak Cipta langsung mempersilahkan tamu mereka untuk menuju ruang makan dengan makanan yang sudah tersaji di sana. Saat makan, Aurel, gadis itu terlihat canggung, berbeda dengan Ibrah yang santai dan biasa saja. Ibrah, Aurel, kalian pergilah jalan-jalan di sekitar villa ini, nikmati udara segar, kalian perlu bernostalgia. Bukan begitu Pak Surya, ujar lelaki paruh baya yang terlalu bersemangat menjodohkan mereka. Iya benar, sudah puluhan tahun kan kalian gak ketemu, lanjut Pak Surya. Iya Pak, iya Om, jawab keduanya. Lalu Ibra mengambil langkah terlebih dahulu dan Aurel mengikutinya, lalu menyamakan langkahnya dengan langkah Ibra. Kamu beda banget ya sekarang. Aurel membuka pembicaraan di antara mereka. Gadis itu terlihat sangat canggung berada di dekat Ibra. Ya jelas beda dong, masa iya aku gak berubah setelah 20 tahun? Jawabnya seraya tersenyum. Aku dengar sekarang kamu yang pegang perusahaan, hebat dong kamu sekarang. Ya begitulah. Enggak, biasa aja. Aku masih perlu banyak belajar. Kamu udah punya pacar atau mungkin calon istri? Pertanyaan Aurel membuat Ibra mengerjitkan dahinya. To the point sekali pertanyaannya. Baguslah. Udah, jawab Ibra santai. Pasti dia gadis yang beruntung sekali bisa bersamamu. Enggak, justru sebaliknya. Akulah yang beruntung jika bisa mendapatkannya, jawab Ibra dengan senyum sumringah. Wah, aku jadi penasaran dia seperti apa. Pasti gadis yang cantik dan baik. Iya, seketika Ibra langsung mengingat bahwa sejak pagi tadi ia belum membalas pesan dari Inayah. Sebentar ya, Ibra mengambil ponselnya dan mulai membalas pesan itu. Kenapa? Kamu takut kujadikan istri simpanan?
Sedari awal pembicaraan, hanya Aurel lah yang bertanya tentang Ibra, tak ada timbal balik. Sungguh lelaki ini tak bisa menghargai lawan bicaranya, paling tidak tanya balik apa salahnya. Tapi ya begitulah Ibra, ia tak tertarik dengan hal yang menurutnya tidak penting. Tapi jika ia sudah penasaran dan menurutnya penting, sampai kapanpun akan ia kejar. Berbeda saat ketika bersama Inayah. Ketika ponsel gadis itu berbunyi saja, Ibra tak pernah absen untuk menanyakan siapa, dan siapa. Sudah beberapa jam berada di villa itu, Ibra mulai bosan. Begitu banyak yang sudah mereka bicarakan. Sampai akhirnya Aurel mengingatkan mereka pada kenangan-kenangan lama. "Kamu ingat gak? Dulu kamu selalu bawain aku kue buatan mama kamu. Kamu bilang kamu cuma mau makannya bareng aku," ujar Aurel. "Iya, ingat," lelaki itu menjawab begitu singkat. "Dan lagi kamu pernah bilang kalau kamu gak mau pisah dari aku. Bahkan kamu juga bilang kalau sudah besar nanti Ibra mau nikah sama Aurel biar bisa sama-sama terus," ucap wanita itu sambil terkekeh geli. Namun sungguh Ibra tak mengingat sama sekali apa yang dikatakan wanita itu. Apa benar dia pernah berkata seperti itu? "Oh ya, aku sama sekali nggak ingat kalau aku pernah berkata seperti itu." Secara tak langsung, Ibra menyanggah apa yang barusan dikatakan Aurel. "Iya, masa kamu lupa sih?" "Aku sama sekali tak mengingatnya," jawab Ibra lagi. Sebelum jam 1 siang, ayahnya sudah masuk ke ruang operasi. Inayah dan ibunya menunggu di luar dengan penuh harapan operasi akan berhasil dan ayahnya berangsur sembuh. Meski terlihat sehat, sebenarnya penyakit yang diderita sang ayah ini tergolong beresiko jika tidak segera diambil tindakan untuk operasi pemasangan ring pada jantung. 3 jam sudah ayahnya di dalam ruang operasi. Inayah dan ibunya masih menunggu dengan perasaan was-was. Tiba-tiba seorang dokter muda dan tampan keluar dari ruangan tersebut. "Dokter, bagaimana?" Betapa terkejutnya gadis itu. Ternyata dokter spesialis bedah yang menangani sang ayah adalah Ricky. "Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kita tinggal menunggu pengaruh obat biusnya hilang dan pasien segera siuman. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan siuman." Lelaki itu menatap lekat pada Inayah. "Terima kasih dokter," ucap ibunya. "Sama-sama Bu, bisa saya bicara sebentar dengan putri ibu?" tanya Ricky sambil menatap Inayah. "Oh, silakan dok." Ibunya pun menjauh dari mereka berdua. "Sepertinya wajahnya nggak asing. Aku pernah melihat dokter itu. Di mana ya?" gumam ibunya. "Inayah, aku sudah berusaha semampuku untuk menyelamatkan ayahmu. Setidaknya hargailah aku. Jangan mengabaikanku seperti itu," ucapnya pelan. "Bang Riki, itu kan memang sudah tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang dokter. Jangan kaitkan profesimu dengan urusan pribadi," jawab Inayah tegas. "Kembalilah padaku, aku mohon," memegang kedua pundak gadis itu. "Setelah kamu bilang harga diriku rendah, sekarang kamu minta aku kembali lagi padamu? Maaf bang, aku nggak bisa, karena apa yang kamu katakan waktu itu benar adanya. Aku sudah jatuh ke pelukan bosku sendiri, nggak ada lagi yang perlu aku jelasin. Terima kasih sudah bersikap profesional dan mau membuat operasi ayahku berjalan dengan lancar. Aku permisi," sambil menepis cengkraman tangan Ricky pada bahunya. "Inayah, tunggu. Kamu kan belum lama mengenalnya. Apa yang membuatmu bisa jatuh padanya? Apa karena harta berlimpah yang ia miliki?" Mendengar ucapan Ricky, Inayah berbalik. "Terserah kamu mau anggap apa. Yang jelas aku nggak akan kembali lagi sama kamu, Bang." Ia pun mempercepat langkahnya dan benar-benar meninggalkan Ricky dan menemui ibunya yang sedang duduk di bangku taman. "Ibu,"
"Iya, Nak. Apa yang kamu bicarakan dengan dokter itu? Tapi sepertinya ibu nggak asing sama dia." Ibunya mengerutkan dahi, sedang mengingat-ingat siapa dokter itu. "Ibu benar, dia Riki, Bu. Beberapa tahun yang lalu pernah ke rumah kita," jawab Inayah. "Apa dia mantan pacar kamu yang pergi tanpa kabar waktu itu?" Mulai mengingat, Inayah mengangguk mengiyakan. "Dia minta Ina kembali padanya. Jelas-jelas Ina tolak, Bu." Apa kamu benar-benar udah mencintai Ibra?" tanya ibunya dengan hati-hati. "Ina nggak tahu, Bu. Yang jelas Ina nyaman saat sedang bersama Mas Ibra. Ina juga nggak mau jauh-jauh dari dia. Ina ngerasa selalu butuh dia, apalagi di saat seperti ini," jawab gadis itu tanpa malu lagi dengan sang ibu. Ia sudah berkata jujur tentang perasaannya. Ibunya tersenyum saat mendengar jawaban itu dari putrinya. Ternyata anak ibu udah dewasa. Gadis itu tertunduk malu.